Contoh pendidikan di bulan Ramadan, misalkan, mungkin di antara kita ya, yang dulunya sering bangun setelah subuh, atau mungkin kita nggak sholat subuh, mungkin subuhnya diqadha jam 7, jam 8, dan sebagainya. Di bulan Ramadan, kita dipaksa, atau terpaksa harus bangun sebelum subuh, Masya Allah, ya kan? Kita bangun bukan subuh lagi, tetapi sebelum subuh, jam 3, setengah 4, kita sahur. Kita kemudian qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi dengan kajian subuh. Masya Allah, ini adalah salah satu kebiasaan orang-orang solih sebelum kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebahagia apapun kita, sebanyak apapun harta kita, tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada artinya. Karena dunia ini sejatinya akan fana, sementara akhir kehidupan tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir kepada kekalnya api neraka yang tidak ada hentinya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya bahagia di dunia ataupun di akhirat nanti. Amin ya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Iya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik seorang hamba selama 30 hari untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, pendidikan. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Sebagai halnya di sekolah ataupun universitas, di mana pendidikan tersebut esensinya adalah untuk meraih apa? Siswanya supaya mencapai standar kelulusan yang telah ditetapkan universitas ataupun sekolah tersebut. Misalkan di Cinta Quran Center, beberapa syarat kelulusan diantaranya atau orang-orang atau siswa-siswa yang dinyatakan lulus itu memenuhi beberapa syarat diantaranya. Yang pertama, mengikuti program 2 tahun di Cinta Quran Center. Kemudian selanjutnya, mengikuti seluruh kewajiban yang telah ditetapkan Cinta Quran Center, seperti mengikuti seluruh ulangan yang diselenggarakan. Kemudian mengikuti atau mengumpulkan tugas akhir berupa penulisan jurnal dan juga buku. Tanpa kemudian siswa atau santri tadi mengerjakan beberapa di antara yang telah disebutkan saya tadi, itu tidak akan masuk kepada kategori orang yang lulus di Cinta Quran Center. Begitupun juga dengan bulan Ramadan, pemirsa. Bulan Ramadan itu bulan pendidikan yang diselenggarakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pendidikan di bulan Ramadan, misalkan, mungkin di antara kita ya, yang dulunya sering bangun setelah subuh, atau mungkin kita nggak sholat subuh, mungkin subuhnya diqadha jam 7, jam 8, dan sebagainya. Di bulan Ramadan, kita dipaksa atau terpaksa harus bangun sebelum subuh, Masya Allah, ya kan? Kita bangun bukan subuh lagi, tetapi sebelum subuh, jam 3, setengah 4, kita sahur. Kita kemudian qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan lagi dengan kajian subuh. Masya Allah, ini adalah salah satu kebiasaan orang-orang solih sebelum kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'abus salihina qablakum. Hendaklah kalian ini berqiyamul lail, menghidupkan malam, karena sesungguhnya hal itu adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Masya Allah. Di siang harinya kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat yang senantiasa memerintahkan kita kepada keburukan. Yang selama ini kita kira itu kebaikan, ternyata itu adalah keburukan. Kita tahan syahwat itu.
Kemudian kita dilarang untuk berkata buruk, kita dilarang untuk menzalimi orang. Yang itu semua ketika dilakukan akan berakibat kepada rusaknya amalan puasa kita. Masya Allah, ini dilakukan selama 30 hari. Bukankah kebiasaan akan terbentuk selama 30 hari? Masya Allah, ini adalah pendidikan di bulan Ramadan. Tujuannya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri orang-orang yang dikatakan berhasil sebagai orang yang terdidik di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang pertama, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh lini kehidupannya, baik dalam dunia pekerjaan, individu, ataupun kemudian dalam ranah muamalah, bahkan ranah bernegara. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan bekerja riba setelah Ramadan. Dia tidak akan buka aurat setelah kepergian Ramadan. Dia akan terbiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kedua adalah senantiasa mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dari Allah. Tidak memahami Al-Quran maka akan sesat di jalan. Tadabbur Al-Quran tidak lain adalah untuk memahami ayat di dalamnya supaya kemudian tidak tersesat di seluruh aspek kehidupan. Ciri yang bertakwa ketiga adalah qanaah. Di mana seseorang yang berhasil dididik di bulan Ramadan, dia akan qanaah. Dia akan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pemberian Allah yang besar ataupun kecil, dengan cara menjadikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Allah inginkan. Dia tidak akan banyak berkeluh kesah. Dia akan mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak ataupun sekecil apapun itu. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah dia akan senantiasa mempersiapkan kematian. Dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Menjadikan dunia adalah wasilah untuk meraih ketakwaan, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan yang bertakwa setelah kepergian Ramadan, karena kita adalah berhasil sebagai orang yang melaksanakan pendidikan di bulan Ramadan ini. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkah, dan kita bisa menjalani Ramadan ini dengan penuh kemudian keimanan kita, sehingga kita banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah kepergian Ramadan ini, kita dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, pesannya pemirsa adalah sabar. Karena kita pasti pahit ketika kita menjalani pendidikan. Terkhusus pendidikan di bulan Ramadan. Karena kita dipaksa untuk menahan syahwat, lapar, minum, haus, dan sebagainya. Kita dipaksa untuk menanggung semuanya. Sabar kuncinya. Karena di balik sabar ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha ma'as sabirin." Allah senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Dan bagi orang-orang bersabar adalah pahala yang tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang bersabar tersebut adalah pahala yang tanpa hisab, pahala yang tidak bisa dihitung. Maksud pahala yang tidak bisa dihitung, sebagaimana tafsir mengatakan, maksudnya adalah pahala yang saking banyaknya. Sebagaimana rambut kita tidak akan bisa mampu berapa kemudian jumlah daripada rambut kita tersebut, saking banyaknya. Pada akhirnya, setelah kita bersabar di bulan Ramadan, kita menjalani pendidikan di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala kita banyak, maka insya Allah kita akan pulang bahagia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita, keluarga kita, teman-teman terdekat kita, ajak oleh kita supaya kemudian istiqomah menjalankan pendidikan di bulan Ramadan, supaya kita semuanya bisa bersama-sama menuju kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.